Selat Hormuz menjadi pusat perhatian dunia pada pagi ini setelah laporan awal mengonfirmasi bahwa sebuah kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat mengalami kerusakan kritis dan dikabarkan tenggelam setelah Iran menembakkan 30 rudal Fatah II yang mengenai sasaran dengan presisi tinggi. Kejadian ini terjadi ketika kapal induk tersebut mencoba memaksa memasuki perairan Iran, melanggar zona keamanan nasional yang telah ditetapkan oleh Tehran. Sumber militer Iran menyatakan bahwa operasi pertahanan tersebut direncanakan dengan matang dan merupakan bagian dari kesiapan nasional untuk menghadapi eskalasi militer asing di wilayah Selat Hormuz, jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Kekuatan rudal Fatah II yang dikembangkan oleh Iran untuk menembus pertahanan kapal perang besar terbukti efektif menghentikan kapal induk kelas Nimitz tersebut. Saksi mata dari kapal komersial yang berada di dekat lokasi melaporkan ledakan dahsyat di atas kapal induk, disertai asap hitam tebal yang membumbung ke udara. Beberapa jet tempur AS yang mengawal kapal induk mencoba manuver penghindaran, tetapi dampak dari 30 rudal tersebut menyebabkan gangguan serius pada sistem pertahanan anti-rudal kapal induk. Pentagon mengeluarkan pernyataan singkat yang menegaskan bahwa pihaknya sedang menilai kerusakan dan melakukan evakuasi awak kapal, namun mereka mengakui bahwa situasinya sangat kritis. Sejumlah analis militer internasional menilai bahwa serangan ini menandai perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuatan di Teluk Persia. Iran dengan menggunakan rudal buatan sendiri yang telah diuji dan dikembangkan selama bertahun-tahun menunjukkan kemampuan untuk menahan tekanan militer besar dari AS. Serangan ini juga memaksa komunitas internasional untuk meninjau ulang strategi keamanan di jalur pelayaran utama, termasuk kemungkinan pengetatan sanksi atau tindakan diplomatik baru. Sementara itu, media internasional mulai melaporkan korban di pihak AS, termasuk awak kapal yang terluka maupun yang hilang. Iran menyatakan bahwa target mereka adalah sistem militer, bukan awak, tetapi kerusakan besar pada kapal induk tersebut menunjukkan eskalasi serius yang bisa memicu respons militer tambahan dari pihak AS. Pentagon belum mengonfirmasi jumlah pasti korban, namun laporan awal menyebutkan adanya ratusan awak yang dievakuasi dengan helikopter dari kapal yang rusak parah. Situasi ini memicu ketegangan diplomatik global. Beberapa negara NATO mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah selanjutnya, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan deeskalasi dan penyelidikan internasional terhadap insiden ini. Di Tehran, pejabat senior militer Iran menyatakan bahwa Iran akan mempertahankan kedaulatan nasionalnya dengan segala cara, dan menekankan bahwa serangan ini adalah respons terhadap tindakan provokatif AS yang mencoba memasuki wilayah yang sah secara hukum internasional. Dalam konteks ini, Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak strategis yang memfasilitasi sebagian besar ekspor energi global, menjadi titik kritis yang bisa mempengaruhi harga minyak dunia dan stabilitas ekonomi internasional. Para pedagang minyak dan analis pasar segera mencatat lonjakan harga minyak mentah akibat ketidakpastian di Teluk Persia, memperingatkan bahwa eskalasi militer lebih lanjut dapat memicu krisis energi global. Setelah konfirmasi kerusakan parah pada kapal induk AS di Selat Hormuz, militer Iran melaporkan bahwa 30 rudal Fatah II yang ditembakkan mengenai sasaran secara presisi, menimbulkan kerusakan serius pada struktur kapal dan sistem pertahanan anti-rudal. Laporan awal dari pihak Pentagon menunjukkan bahwa kapal induk tersebut kini tidak dapat beroperasi dan sebagian besar awak dievakuasi ke kapal pendukung dan helikopter yang berada di lokasi. Sumber militer AS menegaskan bahwa meskipun tidak semua awak hilang, banyak dari mereka mengalami luka-luka serius akibat ledakan dan serpihan. Sementara itu, Iran menegaskan bahwa serangan ini dilakukan sebagai tindakan pertahanan untuk melindungi kedaulatan nasional setelah kapal induk AS melanggar perairan internasional yang dianggap sensitif. Juru bicara militer Iran menyebutkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari strategi pertahanan wilayah yang telah diuji dan disiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Setiap upaya agresi asing akan kami tanggapi dengan kekuatan penuh, kata pejabat tersebut. Pernyataan ini semakin menegaskan kemampuan Iran dalam menghadapi armada laut besar dengan teknologi rudal domestik.
Di Washington, Pentagon mengadakan rapat darurat dengan Presiden AS dan Komite Gabungan Kepala Staf. Sumber internal Pentagon menyebutkan adanya perdebatan sengit mengenai respons yang tepat, mulai dari serangan balasan terbatas hingga peningkatan kehadiran militer di Teluk Persia. Beberapa analis militer memperingatkan bahwa tindakan agresif yang tergesa-gesa dapat memicu konflik terbuka dengan potensi korban yang jauh lebih besar, sementara menunggu dapat memberikan waktu bagi Iran untuk memperkuat posisi mereka. Beberapa pejabat AS menegaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade armada laut AS menghadapi kerusakan signifikan akibat rudal yang diluncurkan dari darat oleh negara lawan, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pertahanan kapal induk. Secara internasional, laporan mengenai kapal induk AS yang tumbang segera menjadi headline global. Pasar minyak langsung merespons dengan harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 12% dalam beberapa jam pertama setelah insiden. Para pedagang menekankan bahwa gangguan di Selat Hormuz dapat menghambat ekspor minyak dari Teluk Persia yang selama ini menyuplai sekitar sepertiga kebutuhan energi dunia. Negara-negara konsumen utama termasuk Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa memantau ketat situasi ini, sementara beberapa pemerintah mendesak deeskalasi melalui saluran diplomatik. Di tengah krisis ini, kapal-kapal perang sekutu AS yang berada di Teluk Persia melakukan manuver defensif untuk melindungi jalur pelayaran sipil. Namun laporan intelijen menunjukkan bahwa Iran telah menempatkan sistem rudal anti kapal tambahan di sepanjang garis pantai strategis, siap menargetkan setiap kapal yang mencoba mendekat. Analis militer menegaskan bahwa kemampuan Iran untuk melacak dan menembak sasaran bergerak, termasuk kapal induk dan kapal perang pendamping, telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan wilayah ini salah satu zona konflik paling beresiko di dunia. Lebih jauh, kejadian ini memicu respons diplomatik global. Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat dengan beberapa anggota menyerukan investigasi internasional atas insiden tersebut, sementara beberapa negara menekankan hak Iran untuk membela diri. Negara-negara Teluk lainnya termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memperingatkan bahwa eskalasi militer lebih lanjut dapat mempengaruhi stabilitas regional dan pasokan energi dunia. Setelah insiden kapal induk AS tumbang di Selat Hormuz, fokus kini beralih pada dinamika operasi militer kedua belah pihak. Sumber militer Iran melaporkan bahwa peluncuran 30 rudal Fatah II dilakukan dari lokasi tersembunyi di sepanjang garis pantai strategis. Setiap rudal diarahkan dengan sistem navigasi presisi tinggi yang mampu menargetkan kapal induk kelas Nimitz dan kapal pendampingnya, menghancurkan sebagian besar sistem pertahanan aktif kapal. Iran menekankan bahwa ini adalah demonstrasi kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman militer asing, terutama di jalur laut yang merupakan arteri vital energi global. Di pihak AS, Pentagon mengerahkan seluruh armada pendukung untuk menilai kerusakan, mengevakuasi awak kapal, dan menyiapkan sistem pertahanan tambahan. Kapal perusak kelas Arleigh dan kapal penjelajah kelas Ticonderoga yang berada di sekitar lokasi melakukan patroli defensif untuk melindungi jalur pelayaran sipil. Namun laporan intelijen menunjukkan bahwa Iran telah menempatkan radar canggih dan sistem pertahanan rudal di pulau-pulau strategis, memungkinkan mereka mendeteksi dan menembak sasaran bergerak dengan cepat. Operasi penyelamatan awak kapal melibatkan koordinasi kompleks antara kapal induk yang rusak, helikopter Sikorsky MH-60 Seahawk, dan kapal pendukung yang berada di radius aman. Para awak dilaporkan mengalami luka-luka akibat ledakan, dan evakuasi berlangsung di tengah ancaman rudal lanjutan. Pentagon menegaskan bahwa prioritas utama adalah keselamatan awak kapal, sementara perbaikan sistem pertahanan dan analisis kerusakan menjadi fokus jangka pendek. Secara strategis, insiden ini menandai titik balik dalam keseimbangan militer di Teluk Persia. Selama bertahun-tahun, AS mengandalkan superioritas armada laut dan kemampuan udara untuk menegakkan dominasi di wilayah ini. Namun serangan presisi Iran menunjukkan bahwa teknologi rudal darat ke laut modern mampu menantang kapal besar, bahkan kapal induk yang selama ini dianggap hampir kebal. Analis militer menyoroti bahwa ini merupakan peringatan bagi AS dan sekutu mereka bahwa eskalasi militer di wilayah strategis seperti Selat Hormuz membawa risiko yang sangat tinggi. Di level regional, negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar memantau situasi dengan cermat.
Beberapa pemerintah segera mengirim peringatan kepada kapal dagang dan kapal militer untuk tetap berada di jalur aman. Lonjakan harga minyak mentah global mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan ekspor minyak dari Teluk Persia. Analis ekonomi menekankan bahwa eskalasi militer lebih lanjut dapat memicu ketidakstabilan energi global yang berdampak pada konsumsi dan distribusi energi di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Di tingkat diplomatik, Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat untuk membahas insiden ini. Sejumlah negara menyerukan penyelidikan internasional, sementara Iran menekankan haknya untuk membela kedaulatan wilayah. Para diplomat mencatat bahwa eskalasi militer lebih lanjut akan sulit dikendalikan, mengingat sensitivitas Selat Hormuz sebagai jalur transportasi energi utama. Sementara itu, negara-negara NATO memulai koordinasi untuk menilai respons militer terbatas, namun dengan resiko tinggi jika konflik meluas. Lebih jauh, media global menyoroti aspek teknis dari serangan rudal Iran. Rudal Fatah II yang telah diuji sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan kemampuan menembus pertahanan kapal induk besar dan menimbulkan kerusakan kritis pada sistem radar, komunikasi, dan propulsi kapal. Ini mengubah paradigma pertahanan maritim, menekankan bahwa kapal perang besar kini rentan terhadap serangan terukur dari darat. Analis strategi menyebutkan bahwa kejadian ini bisa menjadi preseden bagi negara-negara regional untuk mengembangkan kemampuan anti kapal mereka, meningkatkan resiko konfrontasi militer di masa depan. Sementara itu di Washington, Presiden AS mengadakan rapat dengan Komite Gabungan Kepala Staf membahas opsi balasan dan mitigasi resiko. Beberapa pejabat menekankan pentingnya pendekatan diplomatik untuk mencegah eskalasi terbuka, sementara pihak militer menekankan kemampuan Iran untuk menahan tekanan dan kemungkinan serangan balasan yang akan meningkatkan korban di kedua belah pihak. Sejumlah pejabat mengakui bahwa ini adalah momen yang memalukan secara strategis bagi Angkatan Laut AS, karena kapal induk yang selama ini menjadi simbol kekuatan global kini mengalami kerusakan serius akibat rudal buatan negara regional.